Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya tetap sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi fikih kelas 9 bab 2 tentang riba. Baiklah, kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. 1. Menyebutkan pengertian riba. 2. Mengidentifikasi macam-macam riba. Ketiga, menganalisis tata cara menghindari riba. Yang keempat, menyimulasikan praktik riba. Yang kelima, mendemonstrasikan praktik menghindari riba. Anak-anak, jika terjadi utang piutang berupa uang, kemudian di benak pemilik uang ada pemikiran berapa persen keuntungannya, bagaimana menurut pendapat kalian? Sekarang kita bahas tentang pengertian riba. Anak-anak hebat, riba menurut bahasa artinya lebih penambahan atau kelebihan. Sedangkan arti riba menurut istilah adalah penambahan atau kelebihan dalam tukar-menukar sesuatu jenis barang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Riba ada pula yang mendefinisikan adalah suatu akad perjanjian dalam hal tertentu, sedangkan salah satu merasa berat dan rugi, dan yang lain menarik keuntungan. Sebagai contoh, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari nilai semula. Riba biasa juga disebut dengan bunga uang. Dasar hukum riba terdapat dalam surat Al-Imran ayat 130. Bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Kemudian, dalam sabdanya, Rasulullah juga mengingatkan dengan tegas tentang hukum riba. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, yaitu orang yang menuliskan atau orang yang menyaksikannya. Seterusnya, Nabi bersabda, mereka itu sama saja. Anak-anak hebat, menurut para ulama fikih, riba dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, riba fadli. Apa riba fadli? Riba fadli adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis dengan ukuran yang tidak sama. Misalnya, seseorang menukarkan seekor kambing dengan kambing lain yang lebih besar. Kelebihan itu disebut dengan riba fadli. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, tukar-menukar barang tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Kemudian, jenis riba yang kedua adalah riba qardi. Apa riba qardi? Riba qardi adalah
utang piutang dengan syarat ada keuntungan atau bunga bagi yang menghutangi. Misalnya, seseorang memberikan hutang beberapa rupiah dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari jumlah itu. Kemudian, jenis riba yang ketiga adalah riba yad, yaitu berpisah dari tempat akal jual beli sebelum timbangan diterima. Misalnya, seseorang membeli barang. Setelah dibayar si penjual, dia langsung pergi. Padahal barang belum diketahui jumlah dan ukurannya oleh si pembeli itu. Macam riba yang keempat adalah riba nasi'ah. Maksudnya, penukaran barang dengan barang lain yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan cara melambatkan pengembalian. Misalnya, seseorang meminjamkan cincin emas 10 gram. Pengembaliannya setahun mendatang menjadi 11 gram. Jika belum terbayar, maka tahun berikutnya menjadi 12 gram dan seterusnya. Sekarang kita pelajari tentang bunga bank. Apa yang dimaksud dengan bunga bank? Bunga bank adalah tambahan dari pihak bank kepada orang yang menabung dan tambahan dari konsumen bagi yang meminjam uang dari bank. Hal-hal seperti ini ada di negara kita karena sifatnya adalah musolihul mursalah, artinya untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Anak-anak ibad, bunga bank itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Anak-anak hebat, mengenai bunga bank, ada beberapa pendapat ulama dalam menetapkan hukumnya. Yang pertama, bunga bank adalah haram karena telah menetapkan kelebihan yang disebut dengan riba, berapapun besarnya kelebihan tersebut. Hukum yang kedua tidak haram karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank dan kelebihannya adalah tidak besar. Yang tergolong besar adalah bunga yang berlipat ganda. Hukum yang ketiga adalah syubhat, yakni belum jelas halal dan haramnya apabila dalam kondisi darurat. Tetapi kelompok ini lebih berhati-hati. Anak-anak hebat, bagaimana cara untuk menghindari riba? Cara untuk menghindari riba yang pertama adalah biasakan selalu hidup sederhana. Yang kedua, jika terpaksa harus hutang, jangan hutang kepada rentenir. Yang ketiga, jangan sekali-kali bekerja sama dengan rentenir. Dan yang keempat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Selanjutnya, hikmah diharamkan riba. Apa hikmah diharamkan riba? Yang pertama, hikmah bagi rentenir atau pemilik uang. Hikmahnya akan selamat dari sikap serakah dan tamak terhadap harta yang bukan haknya. Hikmah yang kedua, terhindar dari sikap hidup malas karena hanya mengharapkan bunga yang dipinjamkan. Hikmah yang ketiga, terhindar dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Kemudian, hikmah bagi peminjam adalah selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Hikmah yang kedua, selamat dari ancaman Allah dan laknat Rasulullah. Hikmah yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Kemudian,
Hikmah diharamkan riba bagi rentenir dan bagi peminjam. Hikmahnya, dengan diharamkannya riba, maka akan dapat menjalin hubungan kasih sayang. Sebab riba dapat merusak hubungan batin di antara mereka, karena satu pihak memaksa pihak yang lain. Anak-anak hebat, sekarang mari kita demonstrasikan pelaksanaan riba. Yang pertama, Pak Hasan berhutang kepada Pak Amir sebesar 100.000 dengan perjanjian kelak akan dibayar 110.000. Yang kedua, Ibu Sofiah menjual emas kontan seharga 200.000 per gram. Kemudian, jika dibayar angsur selama 5 kali, maka setiap angsurannya menjadi Rp80.000. Anak-anakku yang berbahagia, kiranya pertemuan pada kesempatan kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Namun sebelumnya, silakan dikerjakan tugas sebagai berikut. Pak Hasan meminjam sejumlah uang kepada Pak Budi untuk keperluan usaha. Setelah setahun berlalu, Pak Hasan mengembalikan uangnya kepada Pak Budi. Tetapi, dia memberikan uang yang lebih kepada Pak Budi. Pertanyaannya, bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut? Berikan pendapatmu. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini.